Oke, selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Kita akan berdiskusi membahas soal seputaran cyber notary. Gitu. Bagaimana kabar? Ya, Baik. Ya, baik semua. Ya, setengah. Baik. Seputaran cyber notary dengan tema yang kita ambil yaitu problematika penerapan cyber notary dalam pembuatan akte notaris di Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Gitu. Berbicara soal cyber notary itu asal mulanya itu dari Amerika, benar ya? Dari Amerika, kemudian pada tahun 1993 itu di mana Amerika menganut sistem common law, di mana tidak ada membedakan akte autentik dan di bawah tangan, begitu. Dan diterapkan di Indonesia juga di pasal 15 kalau salah 15 di penjelasan ada kewenangan lain untuk pembuatan cyber notary itu, begitu. Di mana cyber notary tidak bisa diterapkan sebenarnya di Indonesia karena sistem hukum kita berbeda, gitu kan ya. Karena kita menganut civil law dan pada pasal-pasalnya KUH Perdata, mungkin akte autentik dan di bawah tangan itu dibedakan seperti itu. Itu kemudian asas tabelionis officium fideliter accessible dan notaris harus bekerja secara tradisional juga, gitu kan ya. Gitu. Bagaimana menurut saudara tentang penjelasan dan pada pasal-pasal mungkin cyber notary belum bisa diterapkan nih di Indonesia, gitu. Ya, oke. Pak Eri, saya izin pemaparan atau memberikan pendapat lebih dulu begitu. Jadi kali ini kita membahas tentang problematik ya. Ya. Problematik penerapan cyber notary dalam pembuatan akta notaris masa kini dan masa depan, gitu ya. Akan datang. Ya, gitu. Nah, yang jelas di sini problematiknya sudah terlihat ya, gitu. Karena apa? Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta baik di bawah tangan dan akta otentik perihal tentang perbuatan hukum tertentu begitu, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya. Itu berpedoman sebetulnya pada asas yang menyebutkan bahwa notaris bekerja secara tradisional. Ya, betul. Kemudian kedua, terkait dengan pembuatan akta otentik, khusus untuk akta otentik itu kan ditentukan dalam pasal 1868 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terkait dengan akta otentik juga diatur pada pasal 1867, 1869 sampai 1870 gitu. Nah, berbicara tentang cyber, yang ada di kepala saya adalah proses pembuatan akta tersebut melibatkan gitu atau menggunakan fasilitas teknologi yang terkini saat ini gitu ya. Contohnya adalah mungkin teknologi elektronik begitu ya, informasi elektronik. Kalau boleh saya sebut merek begitu ya, menggunakan Zoom gitu. Itu mungkin memungkinkan sepertinya gitu ya. Tetapi jika mengacu pada beberapa ketentuan tadi, yang pertama asas, kemudian yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepertinya dan saya yakin itu tidak dapat diterapkan. Kenapa? Karena satu, berdasarkan asas itu notaris bekerja secara tradisional, artinya tidak ada penggunaan alat-alat atau fasilitas modern gitu ya di dalam pembuatan akta. Kita ketahui pembuatan akta itu ada 3 fase gitu ya. Ada mengkonstantir, mengkonstituir, dan memverleden. Nah, khusus dalam memverleden, akta yang dibuat oleh notaris itu kan harus menghadapkan para penghadapnya, hadir di hadapannya untuk membuat akta begitu. Mulai dari pembacaan akta begitu, kemudian penandatanganan akta di hadapannya dan membubuhkan sidik jari
gitu. Biasanya kan di akta itu, di minuta akta ada kolom cap jempol kiri dan kanan begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan cyber notary apakah bisa? Ya, Nah, betul. kalau saya lihat memang tidak bisa gitu ya, karena kan tidak mungkin. Contoh misalnya penghadap 1 ada di Batam, penghadap 2 ada di Jakarta, sementara notaris itu ada di Denpasar. Bagaimana caranya membubuhkan cap jempol itu, kemudian tanda tangannya. Ya. Kemudian itu secara tradisional. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan mengenai akta otentik. Ada 3 unsur di situ yang penting. Yang pertama adalah akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, di tempat pejabat berwenang itu berkedudukan hukum gitu. Nah, jika seperti tadi misalnya penghadapnya ada di luar kota yang berbeda dengan lokasi atau kedudukan hukum si notaris, bagaimana cara dia untuk melakukan proses penandatanganannya, kan begitu dia. Nah, dari 2 unsur tadi, saya menyimpulkan bahwa penerapan cyber itu cyber notari ya, itu tidak bisa diterapkan saat ini, gitu. Bahkan ke depan pun mungkin tidak bisa. Ya, sangat sulit juga. Sangat sulit karena dasar dari proses pembuatan akta itu kan sudah diatur di Aksas, kemudian di KUH Perdata begitu ya. Kalaupun memang harus gitu ya, harus diterapkan cyber notary itu karena satu dan lain hal. Contoh misalnya seperti tadi disebutkan bahwa ketika COVID pemerintah menetapkan PSBB, PPKM, kemudian betul ada social distance. Jadi eksesnya adalah masyarakat itu tidak dapat beraktivitas secara normal. Artinya penghadap itu tidak dapat dia menghadap ke notaris begitu ya. Nah, berbicara soal menghadap nih gitu. Kita paling fundamental dulu. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghadap itu kan berhadapan ya. Berhadapan itu fisik, hadir secara fisik seperti kita sekarang nih. Sementara kalau dengan Zoom gitu misalnya, itu kan tidak berhadapan secara fisik. Ya otomatis itu sudah bertolak belakang dengan konsep dari cyber gitu. Tentunya nanti akan berekses juga pada bentuk dari akta begitu ya. Bagaimana nanti kepala aktanya kan gitu dia. Apakah disebutkan hadir di hadapan saya dengan Zoom gitu kan? Mungkin ya, mungkin. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan sekarang karena bentuk dan bentuk akta itu kan sudah ditentukan di pasal 38 UJN gitu. Dan butuh 2 saksi juga yang betul, dan ada saksi begitu kan. Nanti belum lagi saksinya nanti ada di mana begitu kan, atau bagaimana, itu prosesnya yang memang sulit. Jadi kesimpulannya adalah saya berpendapat cyber notary ini tidak dapat diberlakukan saat ini karena kendala tadi begitu ya. Regulasinya tidak memadai, kemudian khusus juga pada notaris yang memang bekerja sesuai dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo begitu ya. Dan kemudian juga mungkin saat ini belum tersedia fasilitas atau aplikasi yang memadai begitu kan, sistem elektronik yang memang bisa memberikan keamanan dan kepastian hukum terkait dengan perbuatan hukum yang dibuat oleh notaris. Jadi ya kalau itu yang bisa saya sampaikan. Ya, yang sudah dijelaskan juga tadi kita berdiskusi soal cyber notary ini tidak bisa diterapkan sebenarnya gitu. Kemudian kepastian hukum notaris para pihak kan begitu, kepastian perlindungannya juga kan begitu. Bagaimana menurut saudara tentang hal itu? Oke, izin menanggapi, izin menambahkan juga, mungkin mempertegas pada diskusi kita pada hari ini nih. Nah, jadi Saudara Bagus sempat membicarakan atau menyinggung masalah asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo itu. Jadi secara maknanya saja bahwa notaris itu harus bekerja secara tradisional, yang artinya notaris itu harus berhadapan langsung, membuat akta itu harus secara jelas gitu loh. Jadi para penghadap itu memang harus bisa melihat secara langsung akta yang dibuat oleh notaris itu gitu. Kemudian menyinggung
tentang UU ITE. Jadi UU ITE itu sudah ada 3 kali perubahan, saudara. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu di mana pada pasal 5 itu ketentuannya itu seperti ini. Jadi pasal 5 ayat 1 itu menentukan bahwa dokumen elektronik atau dokumen yang ada unsur sistem elektronika itu dapat dikatakan sebagai dokumen yang sah gitu ibarat katanya. Namun di dalam pasal 5 ayat 4 itu menyatakan bahwa merubah pasal 5 ayat 1 itu jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur gitu. Nah, kita kembali lagi kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Khususnya pada pasal 16 ayat 1 huruf I itu yang mana notaris itu harus membacakan, harus berhadapan langsung dengan penghadap, yang mana itu tuh benar-benar bertolak belakang dengan pelaksanaan cyber notari ini. Ya, kita bisa melihat dari sana berhadapan langsung, tidak mungkin secara esensi lah, secara esensi bahwa berhadapan itu memang fisik to fisik gitu, face to face gitu, tidak mungkin melalui sistem elektronik gitu. Kemudian membubuhkan cap jari dan lain-lain. Kemudian di pasal 1668 itu mengenai tentang pengertian akta otentik itu sendiri juga bertentangan dengan cyber notari ini. Yang pertama itu akta itu harus dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Oke. Yang kedua itu berhadapan langsung dengan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Artinya akta itu memang harus dibuat oleh pejabat berwenang yang kemudian nanti akan dibacakan oleh notaris itu kepada penghadap. Yang artinya kita harus berhadapan langsung. Namanya kata berhadapan, kita harus benar-benar face to face seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian benar juga yang dikatakan oleh saudara Pak Bagus tentang memverladen. Memverladen itu kembali lagi ke pasal 16 ayat 1 yang mana notaris itu harus berhadapan langsung. Membacakan, berhadapan langsung dengan para penghadap seperti itu. Nah, jika dilihat urgensinya terkait pelaksanaan cyber notari ini, mungkin kalau memang benar-benar urgent, itu mungkin dari pemerintah itu bisa memperbaiki sistem elektronika yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi kita mengingat seorang notaris itu adalah menyimpan dan merahasiakan dokumen-dokumen negara, yaitu protokol notaris. Itu juga harus diperhatikan. Gimana caranya notaris nanti menjaga kerahasiaan dokumen tersebut gitu. Apalagi teknologi semakin canggih, mungkin banyak orang bisa mengakses hal elektronika saat ini ya. Mungkin itu harus diperhatikan lebih detail. Itu sih menurut saya. Jadi poinnya ada tambahan tadi soal terkait dengan kerahasiaan isi akta. Ya, betul. Jadi seandainya cyber notari itu akan diaplikasikan begitu dalam proses pembuatan akta begitu ya. Artinya memang harus ada toolsnya begitu ya. Iya, betul. Betul. Jadi mungkin yang ada di bayangan saya itu mungkin aplikasinya gitu kan, softwarenya, kemudian bagaimana mekanismenya. Nah, cuman terlepas dari itu, notarisnya juga harus disiapkan ini Pak Eri, ya kan? Iya, betul. Jangan sampai nanti aplikasinya sudah ada, toolsnya sudah ada, notarisnya belum siap. Ya, betul. Notarisnya belum bisa mengaplikasikan. Nah, sehingga tujuan dari pembuatan akta secara cyber itu tidak tercapai, gitu ya. Ya, dalam hal ini otoritas terkait mungkin itu dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mendelegasikan kepada Kanwil untuk memberikan edukasi, memberikan edukasi dan memberikan pelatihan kepada notaris terkait sistem dengan elektronika. Untuk mempergunakan sistem-sistem atau aplikasi atau perangkat yang sudah disiapkan untuk bisa mempergunakan konsep cyber notari ini dalam pembuatan akta otentik. Cuman sebelum itu, Pak Eri, pendapat saya adalah yang lebih penting yaitu amandemen dari beberapa ketentuan mengenai akta otentik gitu ya. Karena di KUHP kan ditentukan rigid sekali itu 3 unsur ya. Pejabat yang berwenang, kemudian di tempat yang pejabat tersebut berkedudukan, kemudian ada bentuk aktanya sesuai undang-undang gitu ya. Itu perlu diamandemen dulu gitu. Jadi setelah itu diamandemen, kemudian masuk ke step berikutnya adalah mempersiapkan programnya begitu, dan baru bisa diaplikasikan cybernya. Dan yang paling penting kan adalah akta yang dibuat oleh notaris itu kan merupakan bagian dari
dokumen negara ya. Iya. Ya, Ya, betul. itu wajib dijaga kerahasiaannya, keamanannya begitu.